Jadi 6 tahun tuh banyak lika-likunya sih sebenarnya. Oke. Seru nih udah mulai seru nih. Close up ke muka dong. Nggak bisa ya, bisa ya. Oke. Ya. Saya takut ada kata-kata yang keluar nih. Unboxing, ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Unboxing tempat kita, digital dunia jadi nyata. Nan, Apa mas? Apa mas? Opo iki? Oppo iki. Opo iki? Kayaknya ada paket nih. Alamatnya kesini bener tapi. Bentar. Kayaknya sih iya ya. Iya ya. Dari sekilas sih kayaknya alamatnya ke sini loh. Iya ya. Agus nggak tahu ya. Udah nanya anak-anak tapi nggak ada yang order katanya nih. Tapi kok ke sini ya? Nah, nggak tahu nih. Ini paket sebenarnya apa ya? Nggak tahu ya. Moga-moga ini dari investor ya. Amin ya Allah, amin. Biar apa? Biar apa? Biar Ya, itulah, kita bisa bikin konten terus. Betul, amin. Ada investor ya, Iya bener. dong. Gimana? Buka aja, Pak. Buka aja, oke. Ya wis. Gimana bukanya nih? Bukanya gimana ya? Udah lah, kita sambut aja lah. Fir Boy. Sini, Boy. Oke. Gimana nih? Wah, kayaknya ini mah emang sengaja nyasar nih, sama Iya, sengaja nyasar nih, nyasar cuma. nih. Oke, guys. Pegang. Ganti-gantian ya. Ini bang. Tenang. Biasa grogi. Tumben kesini, Boy. Biasanya kamu di mana? Di Malang kan? Di Malang, di Tuban, udah pindah Malang, sih. Tuban. Terus Iya, ini kenapa kesini- tumben kesini? Kesini lebih ke tepatnya lebih ke kerjaan sih sebenarnya. Kerjaan tapi sambil main. Kerjaan sambil kerja ya kerja, main ya main gitu Iya, lah. harusnya beda ya sebenarnya. Kerja beda. Kerja main-main jadi gak serius ya. Nanti. Tapi kerjanya emang se-fleksibel itu sih, jadinya lebih santai aja. Sekalian kok ya kan. Sekali ya. Datang ke ibu kota biasanya kan di pelosok ya. Iya, biasanya Tempatmu tuh pelosok enggak sih? Enggak juga ya? nggak termasuk pelosok. Indomaret ada sih. Indomaret ada, pom bensin ada. Oh iya, bisa nih Oh, nanti Indomaret. tolong di ini. Oke. Oke. Apa lagi nih? Minum dulu kali ya. Minum dulu ya, haus. Jauh soalnya. Boy, kamu tuh UI UX juga nggak sih atau bener full di grafik aja sekarang? Oh, oke. Jadi mungkin aku cerita flashback ke belakang dulu kali ya. Ush. Oh, iya. Jauh banget nih. Sampai Sejarah. subuh. Oh iya, wayangan berarti. Jadi per poin aja. Oke. Jadi dulu kuliahku di desain grafis D4 sih sebenarnya. D4 desain grafis di Malang. Terus ke Jakarta kerjanya sebagai keterimanya UI UX. Tapi lebih ke UI-nya sih sebenarnya. UI ya. Oke. Terus belajar dari nol, terus belajar 2 tahun nge-UI, ternyata seru juga gitu. Yang awalnya dulu belum ada Figma, sampai sekarang udah pakai Figma dan Dulu apa terusan? Dulu pakai Photoshop. Oh iya ya zaman dulu. Dulu ya. pakai Photoshop. Photoshop biasa. Photoshop banget. Gitu sih. Terus berjalannya waktu belajar sketch. Dulu ada sketch namanya sketch. Oh iya, tapi dulu eksklusif di Mac kan ya? Di MacBook. Dan tuh jadinya kan berat banget. Terus berjalannya perkembangan, klien-klien minta ke Figma soalnya lebih praktis kan, kayak kirim link doang gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ekspor Figma lah. Gitu, ceritanya gitu. Terus dari nol sampai sekarang sih alhamdulillah udah kerja di dunia agensi per UI UX-an ini seru sih sebenarnya. Dengan basicku dulu ke sosmed sebenarnya, jadinya harus belajar lagi gitu sih. Awalnya. Sosmed. Berarti lebih banyak ke ini ya, ke grafis gitu ya. Kalau sosmed itu kan ya kayak bikin poster gitu kayak. Bener. Cuma itu kan digital bentuknya. Itu sebenarnya awal mulanya gimana sih? Kamu sampai menempuh karir di Jakarta itu ada nggak cerita-cerita yang pernah diingat perjuangannya kayak gimana gitu? Oh, ada nih. Ada sampai kaki melepuh ada sih. Lah emang ujiannya sampai ngapain?
Suruh lari. Jadi dulu tahun 2018 merantau ke Jakarta. 2018. Itu 18 akhir. Heeh. Terus udah interview sana sini, terus akhirnya sekarang kan teknologi udah makin maju ya. Terus kayak kirim Sekarang kalau dulu kan belum ya? belum. Oh iya. Tuh ada chat tuh. Oh iya. Terus dulu tuh kayak kirim CV atau portfolio kan sekarang enak kan lewat digital gitu-gitu. LinkedIn kan. ya, sekarang LinkedIn. Nah, zaman dulu aku tuh lebih ke portonya itu lebih di print. Oh iya, Gitu, zaman di dulu print. gitu ya. Dulu nebeng sama temen di Kalibata. Dulu tuh berenam tuh dulu tuh dari Mana Jawa di, semua. Itu, di apartemen itu. Di apartemen, tapi gak aneh ya. Gak aneh, gak aneh. Emang kenapa? Gak aneh. Tapi sering di chat aneh-aneh. Portonya itu apa yang di-print itu sebenarnya apa sih? Jadi Mau tanya apa tadi? Jadi kan lo bilang tadi ini ya apa namanya portonya itu berbentuk printan gitu ya. Sebenarnya portonya itu apa tuh sebenarnya tuh? Sampai harus di-print seperti itu. Hasil desain ya? oke, itu hasil portfolioku dulu ngerjain freelance gitu sih Mas. Terus kayak desain baju gitu-gitu, terus desain poster dan lain-lain. Jadi waktu mau ngelamar pekerjaan tuh harus kayak ngeprint portfolio gitu. Biar kayak ini hasilku loh waktu kerja dulu. Iya. Gitu akhirnya dulu jalan tuh sampai 7 kilo Oh, yang tadi ngeprint tadi itu ya? Nyari print-printan tuh 7 Emang kiloan. Enggak nyari di Google Maps Nah itu? dulu kan gaptek ya, makanya bisa gitu UI UX gitu. Terus akhirnya ngeprint jalan kaki 7 kilo, terus nyerah pulang balik ke Kalibata, download lah Gojek. Baru. Oh itu udah bolak-balik itu belum ngeprint berarti? Belum ngeprint. Akhirnya nyesel ya, harusnya memanfaatkan teknologi yang ada harusnya. Sampai kaki melepuh, terus ya udah ketemu nih print-printan, dapat. Akhirnya alhamdulillahnya langsung interview. Itu apa? Kalau dulu kan udah ada kayak apa sih? Kayak Snappy gitu kan ya? Ada, cuma Atau yang biasanya kalau nggak jadi satu fotokopian sekalian print warna gitu nah kan? bener, cuma waktu itu jam 8 pagi tuh banyak yang tutup masian tuh. Belum buka ya? Belum buka, soalnya interviewku tuh jam 11. Gitu, akhirnya nemu itu jam 10-an dan mepet banget gitu sih. Berarti dari mana itu? Masih di sekitar Kalibata gitu terus ke kantornya? Oh, ke kantornya naik Gojek, soalnya udah install. Oh, udah install, udah pinter. Udah install. Nah, terus sampai belajar UI UX juga itu berarti di kantor itu juga ya? Di kantor yang baru. Kenapa Gitu. dipaksa gitu? Enggak. Cuma emang apa ya? Butuh kerjaan sih sebenarnya. Oh iya, yang butuh Jadi makan ya. iya betul. Terus kayak dulu kan kayak aku basicnya kan kayak jadi fotografer sama ilustrator kan. Fotografer sama Awalnya. ilustrator. Terus kayak kerja di ilustrator di Jawa itu kayak Emang ini bukan di Jawa sekarang? di Jawa Barat sih. Jawa aku di Jawa Timur. Orang Jakarta cuy. Iya. Pulaunya Jawa. Iya bener sih. Oke, lanjut. Jadi dulu kayak gambar itu kayak kurang dihargai sih. Kayak yaudah tolong gambarin dong man gitu. Apa itu biasanya Berapa? di kampung? Iya Enggak. dibayar nasi pecel doang biasanya. Beneran ini beneran. Kayak dibayar 100.000 tapi ngerjain itu sampai sebulan gitu. Tapi nah akhirnya kayak yaudah ke Jakarta deh. Mutusin ke Jakarta. Itu mulai apa? Project-project itu setelah kuliah apa sambil kuliah? Sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil Ya, nggak apa-apa kuliah. lah kalau sambil kuliah mah ya. Iya. Tapi tetap sih ya segitu nilainya Rendah sih. rendah ya. Iya. Walaupun sebenarnya tujuannya buat nambahin portfolio atau misalnya nambah pengalaman tapi Bener. ya keringetnya kan Ya, lumayan. kurang ya. juga sih. Kan ngopi juga kan. Terus dapat opportunity ke kantor yang baru ya udah kita ambil aja. Soalnya kan menurutku rezeki harus diambil sih. Oh iya. Gitu. Keburu diambil orang. Iya. Gimana? Rezeki itu sudah ada yang atur. Heeh. Tapi Ya, ada tapinya kayak gitu ya. Udah gitu lah Apa nih intinya. Itulah intinya seperti itu. Quotes-nya seperti itu kali ya. Iya. Tapi kantor yang pertama itu yang sekarang ini berarti apa sebelumnya pernah apa kerja di Jakarta tuh langsung tempat yang sekarang ini apa sebelumnya pernah lah Oh sebelumnya pernah kerja di tempat lain dulu sih. Di Selama Jakarta 6 juga? bulan. Bukan, enggak di Malang waktu oh itu. di Malang. Oke. Iya di distro.
Nah, tapi terus pindah ke Jakarta, interview di kantornya itu yang sekarang. Yang sekarang Oke, awet ya berarti ya. awet sih. Dari berapa tuh? 2018 6 ya? tahun. 6 tahun 6 ya. tahun. Oke. Lanjut. Oh iya. Jadi 6 tahun tuh banyak lika-likunya sih sebenarnya. Oke. Seru Seru nih, udah mulai seru nih. close up ke muka dong. Iya. Enggak bisa ya, enggak bisa ya. Oke. Ya. Saya takut ada kata-kata yang keluar nih. Diserahkan kembali lah. Oke, jadi aku cerita dikit aja ya. Banyak juga boleh, banyak. Banyak ntar sampai subuh ntar ini. Oh iya. Nah, telepon dulu tuh, diangkat dulu. Diangkat dulu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah. Sok aja tuh, Kak. Lanjut. Lanjut aja. Oke, jadi sampai mana lupa jadi. Cerita lika-likunya. Oh, lika-likunya. Jadi dulu basicnya emang jadi dari fotografer, terus ilustrator, terus kerjanya itu ke UI bukan UX ya, tapi kayak UI. User interface, lebih ke visual sih emang. Tampilannya ya. Tampilannya doang. Terus lama-kelamaan ngerjain project sosmed juga. Jadi kayak balik sebelum kayak ke UI gitu. Nah ini lumayan challenging banget. Terus kayak harus apa ya, nyari beberapa referensi gitu dan lain-lain. Dulu nggak punya sosmed yang terlalu berlebihan, terus dituntut buat kerja ke arah sosmed, jadinya kayak install TikTok dan lain-lain gitu sih. Iya. Karena pasti pendekatannya beda ya, kalau dari yang UI itu kan kayak sistematis banget gitu kan. Sementara kalau sosmed mungkin arahnya lebih ke yang fancy, lebih ke yang meledak-ledak gitu kan ya intinya gitu ya. Pasti ya switching dari dua tipe itu pasti butuh waktu sih. Bener banget. Kalau di UI itu kayak terkotak-kotakan gitu, kayak dengan sistem banget gitu, kayak emang kayak button seukuran segini ya kita harus konsisten gitu kan. Nah, waktu pas di sosmed kita bebas ngakuin apa aja gitu sih, yang buat challenge-nya keluar dari zona terkotak-kotakan itu. Kotak-kotakan terbulat-bulat berarti. Iya. Dan gak kotak-kotak bulat-bulat. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya lebih nyaman apa? Ini cukup agak membingungkan waktu itu ya. Waktu itu bingung sih antara mau ke UI atau ke sosmed, tapi ternyata lama-kelamaan aku mikirnya kok ke arah visual banget nih gitu. Jadinya akhirnya Berarti balik lagi ke tadi ya, kayak ilustrasi itu masih nyambung berarti. Masih nyambung, jadinya balik ke sosmed sih. Soalnya menurutku sosmed kan banyak style ya, mau dibawa ke arah mana. Dan UI pun sebenarnya juga sama sih, cuma lebih challenge sosmed menurutku ya. Soalnya tiap kerjain satu konten tuh harus ide baru. Terus kita harus ngikutin tren banget, gitu-gitu sih. Itu yang menurutku yang harus up to date juga. Iya kan, biasanya apalagi sosmed tuh biasanya mungkin dalam satu campaign tertentu pasti bawa kayak apa itu dulu istilahnya umbrella message-nya apa gitu, yang nanti diturunin jadi visualnya gimana, kopinya gimana gitu. Bener. Itu yang bikin challenge sih. Kalau kopi itu ada tim sendiri. Kopi barista biasanya yang bikin. Oh iya, kita bikin sendiri nggak bisa? Nggak bisa. Oh, tetap harus orang lain ya. Punya asam lambung sih sebenarnya dengan kopi. Oh, berarti tinggal ceplok aja. Ceplok aja. Oke. Terserah lah. Kalau copywriter ya, berarti kayak konten gitu ada timnya sendiri sih biasanya dibuat. Tapi kita sering kayak mencoba buat brainstorming bareng sih, biar ide itu jadi cocok satu gitu. Tetap inline kan, karena bahasa tulis sama bahasa visual harusnya tetap nyambung kan. Nyambung harus, bener. Ya. Aku dulu pernah apa namanya kayak ada diskusi gitu, ketika misalnya mau bikin poster nih, atau mau bikin ads gitu kan, itu beda-beda tuh pendekatannya. Ada dua pokoknya yang mau copy dulu pendekatannya, atau langsung visual dulu. Jadi biasanya copy, terus nanti berarti kalau kopinya kayak gini, visualnya gini. Ikutin biasanya ya. Itu juga sebaliknya. Ya. Gitu. Kalau kamu lebih prefer mana? Oke, ini serius sih sebenarnya. Aku takut salah. Serius? Aku takut salah jawab. Kayaknya nggak ada yang salah sih. Aku takut salah jawab. Aku salah jawab. Salah jawab ya coret aja. Sebenarnya tergantung kemauan klien sih. Kadang-kadang ada klien yang kayak balik lagi yang punya kepentingan. Ada klien yang suka ACC konten dulu baru ke visual. Ada juga yang barengan, kayak ya udah visual dulu terus sekalian ada, ya. Tergantung kebutuhan klien sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ya apa kalau dulu biasanya ya memang gitu ya, maksudnya ketika mau bikin itu, kalau aku sendiri
biasanya nulis dulu kadang-kadang gitu kan. Oh, ini mau ngomongin apa ya gitu kan. Terus nanti biasanya habis itu kan ke-generate jadi entah apa itu namanya yang paling gede itu tagline ya. Tagline udah lupa aku. Oh, headline. Headline ya kan, headline terus nanti jadi subnya apa Subnya, terus baru nanti oh gini, kayaknya gambarnya mesti kayak gini gitu. Tapi kebanyakan sekarang konten-konten yang baru-baru ini kayak di dunia otomotif gitu-gitu biasanya lebih ke foto stok sih, dalam arti itu kayak foto produknya. Jadi kita ngonsepin dari awal terus kita shoot fotonya, tinggal kasih caption aja sih. Sebenarnya emang agak ribet di awal buat konsepnya. Seperti itu. Itu karena ini ya, karena memang dia jualannya sih udah jelas gitu kayak. Jelas, bener. Kalau dulu kan memang karena misalnya mau bikinnya itu tadi ads yang tema tertentu gitu kan, yang mungkin udah nggak kebayang nih visualnya apa, teksnya apa gitu. Kadang-kadang dulu kan lomba kan suka gitu ya, Iya. lomba gitu. Entah lomba atau misalnya lagi proyekan kan, apa ini yang mau dibikin? Gitu. Iya, bener sih, bener. Itu sih yang mungkin challenge di sosmed tuh kayak gitu. Terus yang kedua tuh ini sih deadline sih, kadang-kadang tuh agak keselin tuh kayak weekend kadang-kadang kayak ada event apa kan kita biasanya kan acaranya kan di weekend tuh, di kayak hari-hari libur. Yang nyasarnya emang target marketnya tuh orang-orang yang kayak keluarga kan, biasanya kan jalan-jalan keluar kan di hari weekend gitu kan. Nah itu ya kita harus kerja gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau yang di UI itu kan bisa kita atur sendiri kan. Kayak ribetnya di awal bikin sistemnya, tapi kita tinggal menyesuaikan ke belakangnya itu tinggal ngisi kontennya aja kalau misalnya udah jadi. Itu cuy. Enggak, per desain grafisan. Pada dasarnya gue kurang paham nih dengan obrolan kalian. Tapi di kantor ini bahagia boy. Coba dijawab dulu. Tolong di-cut dia. Enggak, ini nanti langsung jadi itu jadi. Gimana ya, jadi, malu jadi nih. intro nih nanti. Ini boleh jujur apa candaan nih? Setengah Di tengah-tengah aja ya. diplomatis juga boleh. Kalau di kantor yang sekarang awalnya bahagia banget sih dengan culture. Awalnya? Awalnya. Waduh, ini kayaknya enggak enak. Ya nanti di-cut ya dari ini kayaknya. Awalnya bahagia banget, terus lama kelamaan tuh kayak menyesuaikan, soalnya kena COVID kan awalnya. Ada COVID, akhirnya kan kita WFH. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh banget, ngaruh banget. Orang terus tiba-tiba kerja sendiri-sendiri ya? Betul, terus kayak intinya penyesuaian aja sih, kayak kita kan full WFH ya sampai sekarang. Jadi pattern 2 tahun ke belakang setelah COVID itu emang kita nyari pattern gimana sih caranya brainstorming buat beberapa tim dan efektif gitu. Nah itu challenge-nya di situ. Setelah ngelewati 2 tahun udah lumayan kebayang nih patternnya kayak gimana sih. Nah itu agak lumayan bahagia lagi nih. Lumayan bahagia lagi nih. Nangkep. Jadi memang kadang-kadang kalau brainstorm kreatif tuh kadang-kadang ya nggak bisa dengan format yang Google Meet atau online gitu ya. Kadang-kadang butuh interaksi langsung betul, ya kan. Betul. Coret-coret apa gitu. Itu yang hilang berarti itu ya. yang hilang, yang kayak butuh penyesuaian aja sih sebenarnya. Tapi akhirnya ketemu ya format. Akhirnya alhamdulillah ketemu, walaupun nggak 100% kayak offline ya. Jadi kayak yaudah kita temu patternnya, yang tim sebelah maunya apa, kita maunya apa, jadi udah tahu sih. Gitu. Iya, karena ya serunya itu kadang-kadang yang hilang ya. Bener. Kadang-kadang kan suka kalau mas ketemu langsung, kalau misalnya mau apa ngata-ngatain gitu misalnya. Iya, langsung aja Itu kan ya. langsung, Apa nih? Ganti. Ya kan, kayak kalau misalnya online tuh kayak lebih sungkan gak sih? Iya, lebih sungkan, bener. Kan mungkin di situ juga kadang-kadang yang join bukan yang udah beda lagi gitu kan. Itu yang mungkin mesti tahu ini orangnya kayak gimana. Tahu, takutnya kita udah ngomong yang iya, aneh-aneh kan. Aneh-aneh dianya nggak terima gitu. Bener, cuma ada satu yang enak tuh. Yang paling santai banget tuh meeting sambil rebahan nih. Oh iya. Kan kita nggak tahu ya. Sebenarnya juga bisa kan kalau misalnya bisa. kreatif mah bisa. Bener, bisa sambil yang rebahan, sambil kayak sama doi gitu kan biasanya. Wih. Misalnya yang ada yang punya. Uhuy. Doi siapa tuh? Nggak tahu. Yang mana nih doi? Di kafe gitu ya. Iya, biasanya di kafe-kafe gitu. Oke. Ya meeting sama doi gitu
di kafe gitu kan. Di kafe. Kafe, bener kan? Bener. Enggak yang lain-lain kan Boy, Enggak yang dibilik-bilik tuh enggak sih, enggak. Enggak dong, Enggak harusnya yang dong. di warung percil lele Lamongan tuh enggak juga sih. Oke lah mau. Kok langsung malah Iya, enggak tahu nih. Tapi di Tuban, lu di Tuban kan Boy ya? Sekarang tempat tinggal di Tuban Tuban sih ya? domisili itu. Emang ada tempat gituan Boy? Tempat apa nih? Gituan tuh kayak apa? Staycation ada dong, pasti dong. Staycation ada. Ada kan? Ada. Staycation apa view-nya pegunungan atau laut? Pantai dengan view sampah banyak gitu. Oh gitu. Tapi beneran. Bener. Tapi sekarang udah bersih alhamdulillah. Oke, balik lagi tapi ini Boy, jangan ke arah ke sana nih. Oh iya. Kalau misalkan tadi kan apa namanya? Udah ketemu patternnya yang sesuai ya sama apa namanya gaya kerja di kantor yang sekarang nih. Iya. Ya. Ada keluh kesahnya tadi kan udah ya harusnya ya. Udah sih. Udah ya. Jangan macam-macam lagi ya. Ya maksudnya tadi kan yang Udah. dibilang itu keluh kesahnya ya karena online aja jadi nggak apa. Tapi ada nggak sih yang dilakuin oleh tim lu nih? Gue denger suka touring gitu bener gak sih? Touring motoran gitu. Motoran maksudnya. apa atau tim lu tuh jalan-jalan kemana Oh, gitu? iya. Itu emang inisiatif dari siapa tuh kayak gitu tuh? Oke, jadi kita punya culture anjay. Anak culture banget. Culture nih. banget ya. Oke. Iya. Pelari culture bukan? Bukan. Pelari culture. Jadi intinya kaos beda kayaknya nih. Oh beda. Kaos ya. Kaos udah ganti kayaknya. iya udah ganti. Takut ntar dikira pelari culture aku. Oke. Bahaya. Terus. Terus emang bikin kayak bonding aja sih sebenarnya. Bikin bonding. Idenya itu dari aku dan juga teman-teman yang lain sih sebenarnya. Itu kayak kalau bisa setahun sekali kita ketemu yuk. Kayak kita bonding gitu. Ke Bandung atau ke Jogja atau ke Jakarta gitu biasanya. Ke bonding. Rebonding dulu lurus dong. Nah, pas lagi touring, ibaratnya touring lah ya, Iya, ibaratnya boleh. touring bahasanya touring gitu. Kerjaan gimana tuh? Apakah sambil touring kerja, apa ada yang nggak ikut, dia yang ngerjain dulu apa gimana tuh? Oh, itu menarik sih. Menarik itu gimana? Menarik sih. Menarik. Teknisnya gimana biar mungkin kita di tim lain tuh bisa ngikutin gitu. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi sebenarnya kan dari SOP wasik Sop. Buntut. Oke. Dari kantor kan emang kayak kita harus disiplin gak sih? Kayak misalnya ada meeting di jam 2 ya kita harus nyempetin meeting itu walaupun entah itu di mobil atau itu di kafe atau itu makan di mana, tetap kita harus ikut meetingnya itu sih. Tetap harus tahu update-nya atau apa gitu sih. Tanggung jawab tetap ada. Oke. Nggak boleh lepas. Atau mungkin itu tuh di weekend kali. Jadi pas libur touringnya itu ya. Jadi pas mungkin lu kan di Tuban misalkan ke Bandung ya udah perjalanannya itu lu bisa online meeting, sambil dengerin buka laptop, barulah acara intinya ketemu yang lain tuh di weekend. Di weekend, benar. Kayak gitu ya. Benar. Kayak gitu, oke. Itu mungkin sebagai bentuk ini ya, kerjasama tim itu makin solid mungkin ya. Betul, itu ngaruh banget sih. Ngaruh emang. banget ya, biar tahu. Oke. Gitu. Ayo Mas. Lanjut Mas. Kemana nih? Mau kemana? Kemana? Nah terus ini Boy, rencana ke depan apa Boy? Jujur ya, rencana ke depan tuh aku agak bingung ngawang-ngawang. Cuma akhir-akhir ini kepikiran pengen jualan gado-gado sebenarnya. Ini beneran. Oh, iya? Jualan gado-gado sama es kelapa muda. Seger ya kayaknya ya. Iya soalnya ini beneran, ini serius beneran. Kenapa aku anggap Tapi kayaknya kamu kan ini banget kan, maksudnya anaknya otomotif banget kan? otomotif banget sih. Kirain terus buka bengkel atau buka. Nah, jadi aku Modifikasi gitu. suka koleksi perkakas gitu sih, peralatan gitu. Jadi kayak hobiku emang bikin-bikin gitu sih. Bikin-bikin kayak rak-rakan, terus benerin motor, benerin mobil gitu. Itu kayak memanage stresku aja sih biasanya. Kalian misalnya menurutku WFH itu kan fleksibel banget ya. Berarti tetap ada activity lain ya selain ngedesain. Tapi sebenarnya relate juga kan kalau misalnya bikin-bikin sesuatu kan ya crafting juga Iya, intinya. betul. Tapi kalau yang masak ini sih sebenarnya. Nah, ini menarik sih. Ini gimana nih cerita? Tantangan baru sih sebenarnya. Tiba-tiba terlintas gitu atau nemu wangsit pas jalan gitu kan? Oh, tiba-tiba bikin gado-gado sama es Nah, kelapa. ini menarik sih. Mau nyoba nggak? Apanya?
gado-gadonya. Emang ada? Ada di rumah tapi kalau mau ya. Jadi kenapa milih itu emang ibu di rumah kan sendiri ya. Jadi kayak pengen nyari kesibukan buat ibu juga sih sebenarnya kayak ternyata ibu tuh suka masak gado-gado dan udah trusted enak gitu ke tetangga gitu Oh, dari enak kan? Oh, tangga udah. bilang enak nih Oh, gitu. kirain- Tinggal buka doang nih. Kirain kamu doang yang bilang Oh, enggak. Gak enak kalau misalnya yang dibilang gak enak, anak durhaka. Iya, jadi kayak pengen kerja tapi yang enggak terlalu effort gitu, less effort aja gitu ya. Kayak gado-gado. Yang effort makmu. Ya, iya. Oh iya juga ya. Bener sih, bener. Dianya tinggal jualan. Iya Yang bener effort sih. Enggak, tapi ada solusinya sih. Kita Kayak kayak gimana? Tetap nge-hire orang. nge-hire orang. Oh, ada yang bantuin ya iya. ibu ya pasti. Kayak semakin tua tuh pengen kayak berguna bagi orang gitu loh. Orang apa? Orang apa? Orang pati gendah gitu. Gitu. Itu berarti nanti tapi ini udah dimulai atau masih Masih coming soon doang. masih wacana? Masih mentok di coming soon. Udah ada IG-nya sih. Udah ada IG-nya? Udah ada IG-nya tapi coming soon doang udah. Nanti silakan ditulis di sini ya. Ini Di sini. followersnya 0. Tolong disupport ya. Ya. Misalkan ribet. Oh iya. Itu kan di Tuban boy ya. Iya. Gue mau GoFoodin dari Tuban ini bisa gak sih? Ini. Wah, ini ada cerita menarik sih. Solusinya apa ya kalau gue mau nyoba ya? Nyoba si gado-gado ini gimana? Iya ya, itu. Iya. Aduh, ini basi ya pasti ntar ya. Iya, itu gimana nih? Sayur masalahnya kan. Nah, rumahku kan di pedesaan ya. Yang asri. Dan tetangga-tetangga tuh nggak ada tahu gitu kan. Terus kita kalau mau GoFood, kita harus ke kota dulu. 30 menit ke kota dulu baru nemu tuh ada Grab gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak waktu itu dapat kayak makan-makan dari kantor harus ke kota dulu tuh. Beli KFC lah atau gacoan gitu. Oke, dari kantor dapat yang ini ya. Iya. Itu. Harus ekstra kerja keras dulu gitu beli makan gitu. Oke, jadi kalau di Jakarta gimana solusinya nih? Apa Nah. pas lu pulang kampung di Nah. sini gitu? Nah, itu sih aku belum mikirin sih. Mungkin teman-teman bisa mikirin juga enggak ya? Frozen. Nah, itu juga ide menarik sih. Aku pengen nyoba explore kalau di frozen enak enggak ya masihan gitu sih. Bertahan berapa lama nih bumbunya gitu sebenarnya. Bumbu sih sebenarnya kalau di kulkas bisa ya. Atau jangan kasih air dulu boy. Ini saran ceritanya nih. Saran dari Nih, gue nih. lagi. Nih, kalau nggak kasih air, bahan mentah doang dong berarti dikirim kacang doang utuh itu. Iya belum di itu ya. Udah diulek. Udah diulek. tinggal kasih air. Tinggal kasih air boy. Oh, kayak pecel ya, kayak pecel. Kan emang Bumbu gado-gado pecel. kan pecel. Beda. Oh, beda. Apa nih? Gado-gado Jakarta sama Jawa tuh beda. Ah, penasaran nih gua apa nih bedanya Searching nih. kali ya bedanya apa? Emang apa bedanya gado-gado? Kan kalau di Jakarta ada gado-gado yang terkenal boplo nih. Kacang itu kan kacang kan? Bener. Kalau di sini tuh kayak ketoprak sih. Kalau di sana? Di sana tuh gado-gado. Jadi isinya tuh kayak lontong, bumbu kacang, terus sayur sawi, terus kentang, telur, tahu, gitu-gitu. Sama boy. Itu namanya apa di sini? Pecel tapi gado-gado juga. Pecel di sana ya pecel. Kan pecel itu kan karena kacangnya nggak sih? Iya, kan ada sayurnya tuh. Iya. Oh di sana pecel sama gado-gado beda. Pecel kan pakai nasi tuh. Bisa pakai lontong bisa. Di sana nggak ada sih. Aneh emang aneh. bisa. Aneh semua aneh. Tapi kok yang aneh berarti di mana nih? Gue Yang kalau gua nih kalau beli pecel, udah pecel pakai lontong bisa, gado-gado pakai lontong bisa, sama aja gitu. Itu aja. Pecel pakai lontong aneh banget gak sih? Teksturnya nggak dapet deh. Ih, gado-gado kan kalau di Gado-gado sini pakai nasi ya enggak deh. Ya dia pecel ya, bener juga. itu maksud gua. Emang bedanya apa ya, Bang? Kalau ke sana gado-gado sih aku nggak tahu ya, di sini pecel tuh ke arah kayak pecel lele nggak sih sebenarnya? Oh enggak. Oh enggak ya. Enggak. Kalau yang di ibu tetap sayur ya. Kalau di ibuku tuh kayak bumbunya tuh halus banget gitu loh. Kacangnya halus. Terus pakai lontong, terus pakai serutan tahu apa? Wortel nggak dipotong-potong ya, tapi diserut kayak panjang-panjang. Gitu-gitu. Kalau setauku kalau gado-gado itu bumbunya direbus.
juga. Oh iya bener. Jadi habis kacang digoreng terus ditumbuk sama cabai dan lain-lain, dikasih air terus direbus. Bener. Itu kalau gado-gado di Jogja. Kalau nggak tahu kalau di tempatmu. Kalau di tempatku bumbunya itu nggak kayak bumbu pecel sih sebenarnya, kayak nggak bisa kayak kalau mau mentahan tuh bener-bener kayak bubuk gitu loh. Iya, kayak yang dijual di itu kan. Iya, kayak Di misalnya kayak supermarket beli ini kayak gado-gado kan kayak diulek gitu kan manual. Nah, kayak gitu-gitu bumbunya harusnya. Enggak yang kayak di rasanya juga beda sih. rasanya beda, rasanya Kalau beda. Pecel itu kayak ada apa itu? Kunyit ya? Kencur. Jujur aku nggak tahu bahan-bahannya, ini yang buat ibuku. Aku sebagai anak mensupport ibu sebenarnya. Menjadi investor doang Investor berarti. doang. Gitu. Ini Tapi nanti tetap masih ngedesain juga. tetap masih ngedesain dong. Kan setiap Yang kerja ibunya. tapi kan setiap produk kan pasti harus ada desainnya kan. Oh, Brandingnya oke, gitu-gitu, terus oke. packagingnya, terus dan semuanya lah pokoknya. Oke, berarti nanti ini ya yang ngurus termasuk apa ya dari pengalamannya tadi bisa ngurus sosmednya. Bener. Jadi bermanfaat bagi diri kita sendiri sama orang sekitar sih sebenarnya. Itu sangat inspiratif sekali. Gitu bener. Oke, terus Oke, kapan terus pulang? kapan besok pulang? Kayak diusir ya dari sini sebenarnya. Udah pulang aja deh, bikin gado-gado aja udah gitu. Ya udah boy. Kayaknya gue tadi ditelepon, gue pamit dulu bentar nih. Oh, oke. Oke, sebentar ya. Oke, siap. Yuk, siap. Tadi dari siapa sih? Oh, ya udah. Kita berdua berarti ini. Terus kalau sekarang itu misalnya ini ngomongin desain lagi ya. Ini lagi rame juga kan AI gitu kan. Itu ancaman nggak sih sebenarnya? Ada yang bilang ancaman, ada yang bilang enggak sih sebenarnya. Kalau terkait AI ini aku implementasikan ke kerjaanku ya. Ngomong kerjaan aja ya, jangan terlalu luas ya. Itu sebagai alat bantu buat aku ngedesain yang desainnya tuh nggak ada. Dalam arti tuh Desainnya kayak nggak ada itu gimana? ya kayak gini. Ibaratnya kayak ada klien minta beberapa aset, tapi mereka nggak punya fotonya. Oh, iya. Itu dulu bukannya bisa pakai kayak Shutterstock gitu ya? Nah, kalau yang sekarang kan kayak misalnya contohnya kayak pegawai bank misalnya. Kan pasti ada punya seragam khusus beda-beda kan. Dan di Shutterstock atau di Image Bank itu kan pasti nggak mungkin dia punya Sesuai ada seragamnya sama kan. warnanya gitu Bener. misalnya. Oh. Jadi aku Pakai Photoshop itu? tuh Ya, bisa effort sih, pasti ya? Pasti effort sih. Soalnya emang di sosmed itu kan kayak deadline-nya kan mepet-mepet banget tuh. Kita harus kayak kerja-kerjaan sama waktu gitu. Terus harus post di hari itu juga ya hari itu juga gitu. Nggak boleh lewat kayak soalnya kan tren ini kan cepet banget. Jadi mungkin menurutku AI itu cukup membantu, tapi nggak yang semua dikerjain AI itu mungkin ada batasnya menurutku. Bukan apa ya? Bukan finalnya ya. Bukan finalnya, tetap benar. mesti ada retouch-nya lagi. Ya? Benar. Soalnya menurutku AI juga ada kekurangan sih. Apa tuh kekurangan? Kayak misalnya kita bikin prompt ternyata tangannya jadi 6. Oh iya. Dia ngomong sendiri jadinya. Gimana nih? Jadi gimana nih sendiri? Oh, oke. Jadi ya gimana Mas menurutnya? Mas ya? Oh, enggak ada ya. Berarti udah selesai di situ ya. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ditinggal, saya juga mau kabur. Thank you semuanya ya. Thank you unboxing. Thank you, bye-bye. Semoga sehat semuanya ya, bye. I love you so much. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju. Thank you ya, Boy.